إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث قال الله جل وعلا في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini di Sayyidil Ayyam Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua dua nikmat yang begitu besar. Nikmat yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Nikmat keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedua nikmat ini jamaah sekalian selalu tertanam dengan baik di dalam hati kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan haturkan buat Rasul yang mulia Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta buat keluarga besar beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqamah di atas sunnah dan syariat yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangkan. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita yang berada di tempat ini Allah jadikan bagian daripada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Lalu kami sebagai khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena tidak ada jalan yang lain yang dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala melainkan jalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam bulan Ramadan ini jamaah sekalian ada beberapa sebab yang akan dapat mengurangi pahala daripada ibadah yang kita laksanakan dan bahkan akan menghilangkan pahala daripada ibadah tersebut. Yang pertama jamaah sekalian, al-amalu bila ilmin, beramal tanpa didasari dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-amalu bi ghairi ikhlasin wal iqtida'in kal musafiri alladhi yamla'u jarabahu ramla yuthqiluhu wa la yanfa'uhu. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang yang beramal tanpa didasari dengan keikhlasan dan tanpa didasari dengan ilmu, kal musafiril ladzi yamla'u jarabahu, seperti orang musafir yang dimana kaus kakinya penuh dengan debu dan kerikil, yuthqiluhu wa la yanfa'uhu, yang dimana debu dan kerikil itu jamaah sekalian membuat musafir tadi berat untuk melangkah dan sedikit pun tidak memberikan manfaatnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lalu kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, man taraka ad-dalil dhalla as-sabil. Barang siapa yang meninggalkan penuntun dalam agama ini jamaah sekalian, dhalla as-sabil, maka orang tersebut pasti akan tersesat. Lalu beliau mengatakan, wala dalila illa ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada penuntun yang tepat, tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, standar kebaikan dan diterimanya amal kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tiada lain jamaah sekalian melainkan kita mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua jamaah sekalian, masih suka bermaksiat di dalam bulan Ramadan, yang padahal yang kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi akan ada di antara golongan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ibadahnya dan dikhususkan dalam hal ini puasanya tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala di sisi Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, barang siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan-perkataan kotor ataupun dusta dan bahkan beramal dengan kedustaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jamaah sekalian, falaisa lillahi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh kepada puasa kita, Allah tidak butuh terhadap lapar dan dahaga yang kita tahan mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Yang menjadi problem yang paling besar jamaah sekalian, kita yang sudah lama mengaji, yang sudah paham akan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menahan lisan kita dari membicarakan aib dan keburukan saudara kita sendiri, dan bahkan di bulan Ramadan itu terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain jamaah sekalian mengingatkan kita, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu jamaah sekalian bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga semata. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Akan tetapi pada hakikatnya puasa itu juga jamaah sekalian menahan lisan kita dari perkataan yang tidak menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Begitupun kita menahan diri kita dari ar-rafath. Dalam hal ini ar-rafath yang dimaksudkan oleh para ulama adalah sesuatu yang haram yang kita inginkan dari wanita yang bukan mahram kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita menodai puasa dan ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini disebabkan karena kemaksiatan lisan kita, karena kemaksiatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari kiamat jamaah sekalian, ibadah yang kita laksanakan itu sedikit pun tidak akan pernah mendapatkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, yang dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan pahala ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini jamaah sekalian, berpuasa tapi tidak pernah mengerjakan salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini jamaah sekalian, Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah puasanya orang yang tidak pernah melaksanakan salat? Maka beliau mengatakan, fala tuqbal saumuhu, puasanya tidak akan pernah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah sekalian? Fa inna tarikus salah kufrun, karena orang yang meninggalkan salat ini jamaah sekalian, beliau mengatakan sudah keluar daripada agama Islam. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati, amalan yang pertama kali yang akan diadili oleh Allah, yang akan dihitung oleh Allah, yang akan ditimbang oleh Allah nanti di hari kiamat kelak, bukan pahala puasa yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan,
bukan pahala zakat yang kita keluarkan, bukan harta yang kita keluarkan setiap malam di bulan Ramadan. Akan tetapi kata Nabi SAW, amalan yang pertama kali yang akan dihitung dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pahala solat kita. Fa in saluhat, jikalau pahala solat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad aflaha wa anjaha, maka ketahuilah orang tersebut mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jikalau sebaliknya jemaah sekalian, pahala ibadah salat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi SAW mengatakan, faqad khaba wa khasira, sungguh telah dia masuk dalam golongan orang-orang yang sangat bangkrut dan merugi di hadapan Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat yang disebutkan oleh para ulama kita adalah salat muhtasiran, salat dengan super cepat. Dalam hal ini Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli ar-rajul muhtasiran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk melaksanakan salat muhtasiran. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kata muhtasiran ini dalam syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan bahawa adamul khusu'i fi shalah, tidak adanya kekhusuan dalam melaksanakan ibadah salat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini jamaah sekalian, satu poin yang ingin kami ingatkan, janganlah pernah kita terlalu fokus pada kuantitas daripada ibadah yang kita laksanakan. Akan tetapi marilah kita fokus untuk memperbaiki kualitas ibadah yang sedang kita laksanakan. Karena jamaah sekalian, ketika tidak ada kekhusyuan di dalam melaksanakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi itu akan mengurangi pahala daripada ibadah yang kita laksanakan, atau bahkan akan menghilangkan semua dari pahala yang kita sedang laksanakan ibadahnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini untuk terus memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan begitu kita berharap kepada Allah, semua ibadah yang sudah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala khairil anam Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan para malaikatnya telah mendahului kita di dalam sebuah firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq waliya amrina bi tawfiqik wa ayyidhu bi ta'yidik waj'al amalahu fi ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم أقيموا الصلاة.